lagi teman-teman dengan channel Agronomik Gunung Kidul, channel yang berbagi tentang pengalaman dalam budidaya aglonema. Seperti video sebelumnya tentang media, dan sekarang sesuai dengan perkembangannya, channel ini atau kami akan sedikit banyak memberikan tips atau berbagi pengalaman tentang cara memperbanyak aglonema. Tentunya kita tahu bahwa aglonema itu juga bisa diperbanyak secara vegetatif, dalam ilmu ilmiahnya itu secara vegetatif. Ada beberapa jenis cara memperbanyak aglonema. Yang pertama adalah dengan mencacah batangnya dicacah, kemudian dengan cara mencangkok, kemudian dengan cara perbanyakan tunas. Itu tinggal teman-teman dan sahabat aglonema saja, monggo mau pilih yang mana. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana kita bisa memperbanyak dengan mencacah batang, atau memperbanyak dengan cara mencacah batangnya. Sebelumnya ada beberapa persiapan yang harus kita siapkan terkait dengan bagaimana mencacah batang. Yang pertama adalah tentunya kita siapkan tanaman aglonema yang akan kita cacah, kondisinya harus dalam kondisi fit. Nah, seringkali para pemula itu beranggapan dia mau mencacah ketika tanaman aglonemanya sudah tidak mempunyai penampilan yang baik, atau mencacah ketika ada gangguan pada tanamannya seperti layu, seperti mau lonyot, seperti daun tidak berkembang. Nah, itu sebenarnya menurut saya salah. Karena apa? Karena ketika memperbanyak, sama juga ketika para petani menanam benih, itu tentunya dicari bibit yang unggul juga. Maka sama juga dengan aglonema, ketika kita akan memperbanyak, kita juga harus mencari bibit yang baik, dalam kondisi prima, dalam kondisi sehat, tentunya dengan ukuran minimal dewasa. Yang harus kita persiapkan yang pertama adalah tentunya tumbuhan. Di sini ini adalah contoh tumbuhan yang akan saya cacah. Ini adalah tumbuhan jenis Cochin varian tembaga. Ini sudah lumayan lama, dengan ukuran pot 12, dan kita lihat dulu akarnya apakah dalam kondisi prima atau tidak. Dari akarnya juga akan kelihatan nanti. Ya, ini kalau menurut saya ini sudah dalam kondisi prima, dalam kondisi baik untuk diperbanyak. Nah, tanamannya sehat, dari struktur daunnya kita juga bisa melihat subur, bagus. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah media. Yang kita persiapkan adalah medianya. Saya secara pribadi media tidak pakem, artinya tidak harus A, tidak harus B, tidak. Nah, nanti juga akan saya berikan beberapa contoh bukti saya menggunakan berbagai media dalam mencacah. Media yang sering saya gunakan, yang pertama adalah jenis yang baru tren, ini adalah lumut. Ini adalah lumut, ini jenis media untuk cacah yang saya gunakan. Ini untuk jenis lumut. Boleh tidak lumut, boleh tidak, boleh. Nah, kemudian saya juga menyiapkan media yang selanjutnya adalah pasir kalau dalam pasir Malang. Saya sengaja pasirnya itu saya pilih yang ukuran minimal satu kedelai. Satu kedelai bisa, satu kacang jagung bisa. Dengan asumsi itu akan lebih poros ya. Ini. Terus ini sebenarnya sudah saya cuci bersih, termasuk ini lumutnya, ini juga sudah saya cuci bersih. Kemudian media yang selanjutnya adalah ini yang juga yang sering saya gunakan, ini adalah media campuran untuk aglo lokal saya.
ini adalah media apa ya, campuran akan sekam fermentasi, kokopit, daun bambu, terus dolomit, terus sekam bakar, terus apalagi kaliandra, tambah yang lain boleh nggak boleh. Prinsipnya media itu adalah media yang paling cocok di daerah teman-teman semua. Nah, kemudian selain itu selanjutnya adalah pot. Pot yang sering saya gunakan untuk mencacah adalah ukuran 10 bisa, 8 bisa, tergantung besar kecilnya tumbuhan yang akan kita cacah. Terlebih dahulu jangan lupa lubangnya ya, untuk poros diberikan lubang yang banyak ini ya. Nah, ini kita persiapkan pot sudah. Kemudian apalagi ya, oh ya, ini yang sering digunakan oleh para penghobi. Ini adalah betadine ya, antiseptic solution ya. Ini saya juga menggunakan ini, fungsinya untuk menutup luka supaya tidak infeksi atau berjamur kalau pada tumbuhan. Kemudian saya juga menggunakan apa ya, ini adalah bubuk anti jamur atau fungisida yang juga saya gunakan untuk bahan atau piranti mencacah. Kemudian selanjutnya ini adalah bubuk kalau boleh saya sebut ini mereknya Root-Up. Tujuannya adalah ini untuk merangsang pertumbuhan akar juga. Boleh tidak memakai, boleh memakai. Kalau saya lebih pede memakai. Terus saya menggunakan gabus ini ya, gabus hijau, apa ya namanya, gabus oasis. Ini juga sering digunakan oleh teman-teman untuk bahan juga dalam mencacah. Di video sebelumnya saya juga menggunakan bukan gabus oasis tapi menggunakan tanah merah. Artinya fleksibel juga lah, tergantung kita pede atau sering menggunakan apa itu. Terus selain media sudah, pot sudah, oh iya yang kelupaan, ini jenis pisaunya yang saya gunakan. Apakah harus seperti ini? Tidak, yang kita gunakan monggo lah, yang penting pisaunya bersih. Ada pisau dapur boleh, yang penting bersih. Itu teman-teman yang perlu kita persiapkan sebelum kita mencacah. Maka dari itu, untuk langkah-langkahnya mari kita lihat video berikut ini. Mari kita potong tanaman yang akan kita cacah. Monggo, ini bisa di zoom ya. Ini tanaman yang akan saya cacah. Kemudian untuk tanaman bonggolnya akan tetap saya taruh pada pot yang sama. Perhatikan cara motongnya. Langkah yang pertama ketika memotong adalah jangan sampai kena mata tunas. Nah, kita pastikan kalau memotong di bawah ini ruas ya. Bawah ruasnya itu saya jamin tidak akan kena mata tunas, karena mata tunas berada di bawah ya, tepat di atas mata, tepat berada di atas ruas ya. Ini adalah tanaman yang induk ya, tanaman induk. Terus bisa kita kasih betadine juga bisa ya, tanaman induk. Tentunya ini sudah bawa akar dan bisa kita kasih atau kita berikan anti jamurnya. Sudah cukup. Apakah ini bisa kita potong lagi? Bisa ya, bisa. Untuk pemotongan di bawah yang masuk ke dalam media nanti akan saya share di video selanjutnya. Ini kita taruh sini dulu. Kemudian
yang perlu kita perhatikan adalah hasil potongan. Hasil potongan yang pertama adalah saya akan membuang bagian nih, daun ini. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti ini akan dimasukkan ke gabus oasis ini supaya mata tunasnya tidak tertutupi, yang akan tumbuh nanti tidak tertutupi oleh kelopak ininya. Nah, maka ini pelan-pelan juga saya buka. Dibuang boleh, dibuka boleh, tapi pelan-pelan, jangan sampai melukai. Nah, ini seperti ini. Ya. Pelan-pelan. Ya. Ya, ini aja sudah cukup. Nih, ini dipastikan ini adalah mata tunas yang nanti akan kita masukkan ke dalam gabus oasis. Nah, kalau saya secara pribadi itu satu ruas satu. Kita potong lagi tepat di sini. Ya, di bagian di bawah ruas itu saya yakin tidak akan memotong mata tunas, ya, karena mata tunas itu letaknya di atas ruas ini ruasnya, ini mata tunasnya, ini ruasnya, dan mata tunasnya berada di balik ini. Syukur-syukur nanti bisa tumbuh 2, 1, 2, tidak mungkin tumbuh 3 atau 4 karena mata tunasnya hanya 2. Nah, ini masih bisa menjadi beberapa bagian lagi. Kalau ini juga saya ambil, ya, ini ya, pelan-pelan, jangan sampai melukai, ya, kita buang. Ini juga ada mata tunas, kita bisa lihat ini ada mata tunasnya tepat di atas ruas, ya. Artinya kita potong di sini. Maka saya menggunakan pisau yang lancip biar lebih enak ketika motong, tidak melukai kelopak tangkainya, ya. Nah, ini ya, ruasnya ada di sini dan di sini. Nah, ini kalau beruntung tumbuhnya juga 2. Nah, yang terakhir ini bisa kita tanam juga, ini tanpa akar, ya. Mari kita lanjutkan prosesnya, ya. Kita beri dulu tadi, ya, ini diberi tadi, ya, sama juga beri betadin juga, ya, ini juga. Biarkan beberapa saat dulu mengering. Kemudian kita susul dengan anti jamurnya. Bisa seperti ini, ya. Seperti ini, ya. Seperti ini, ya. Ya, seperti ini. Setelah beberapa saat saya juga akan menambah dengan Roundup. Saya akan menambah dengan Roundup juga, ya. Boleh nggak dicampur Roundup dengan fungsida? Boleh, nggak apa-apa, dijadikan satu adonan nggak apa-apa, ya, seperti ini, ya. Ya.
pastikan tangan kita juga bersih ya untuk proses mencacah ya. Setelah itu baru kita masukkan dalam gabus. Oasis gabus ini sudah saya sterilkan dengan cara saya rendam dulu beberapa hari. Setelah steril baru kita bisa kita gunakan. Nah, ini caranya. Ya, jangan sampai tertanam semua ya. Artinya nanti akan tumbuh di sekitar sini dan akan tumbuh di sekitar sini ya. Sama ini juga ya. Ini juga. Apakah gabus oasis kalau sudah tumbuh akarnya boleh kita copot? Tidak pun tidak apa-apa. Kalau tanah merah saya copot, kalau gabus oasis tidak perlu dicopot ya. Ini teman-teman sudah jadi, tinggal kita masukkan ke dalam media. Ada 3 jenis media yang saya gunakan dan nanti saya akan membuktikan 3 jenis media pun juga akan tumbuh. Oke, potnya yang ini ukuran 10, 8 boleh, 10 boleh ya. Saya menggunakan yang pertama adalah menggunakan pasir malang. Ini. Ya. Nah, untuk bekas potongan saya perlihatkan supaya ada sirkulasi angin masuk. Nah, ini yang menggunakan media pasir malang. Kemudian yang kedua saya menggunakan media yang sudah saya campur. Media yang sudah saya campur sendiri. Ini adalah media campuran saya. Campurannya berapa video kemarin sudah saya memberikan campurannya. Tetap pada konsentrasi di bekas potongan tetap saya perlihatkan ini ya. Ini menggunakan media saya campuran. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan media lumut hutan seperti ini. Lumutnya pun juga sudah dicuci bersih. Saya menggunakan ya. Ini teman-teman, saya mencacah dengan menggunakan 3 jenis media. Artinya apa? Tidak ada hal yang baku, medianya harus A, harus B, harus C, enggak. Saya menggunakan 3 jenis ini. Dan untuk memperkuat apa yang sudah saya praktekkan atau saya berikan kepada teman-teman semua, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah, mari kita lihat umur dari saya mencacah. Ini ujung atau pucuk tanpa akar, usianya 40 hari. Usianya 40 hari. Mari kita coba, kita buktikan medianya lumut menggunakan ukuran pot 8. Mari kita coba, kita lihat 40 hari menggunakan media lumut. Ya. Ini jelas terlihat. Nah, ini teman-teman. Ya. Kita bongkar nggak apa-apa. Ini ya 40 hari sudah keluar akar bagus. Gabusnya biarkan, gabus wasisnya biarkan. Ditandai juga sudah tambahnya daun. Akarnya putih-putih, tidak ada tanda-tanda lonyot akarnya.
ini ya. Ini yang menggunakan media lumut ya. Kemudian yang kedua itu ini yang menggunakan media pasir malang. Mari kita lihat. Usianya sama 40 hari. Nah, ini menggunakan pasir malang 40 hari. Bisa kita lihat akarnya juga sudah keluar. Nah, nanti teman-teman bisa membuktikan sendiri. Ini menggunakan media lumut, usianya 40 hari. Ini menggunakan media pasir malang, usianya juga 40 hari, akarnya segini. Nah, yang ketiga, ini yang menggunakan media campuran. Nih, dilihat. Ini yang menggunakan media campuran. 40 hari juga. Nih. Nah, akarnya juga lumayan banyak. Nah, ini untuk ujung atau untuk pucuk tanpa akar. Nah, ini juga. Mari kita lihat. Ini yang menggunakan media campuran. Ini menggunakan media campuran, akarnya malah sudah gondrong ya. Nih teman-teman. Terus ini yang batang tengah. Batang tengah saya juga menggunakan media lumut. Ini kita lihat dulu ya akarnya ya. Nih, kita lihat akarnya. Akarnya bagus, ini boleh disut nih. Ini batang tengah menggunakan media lumut. Artinya yang terbaik yang mana? Semua baik. Artinya apa? Semua baik. Tergantung bagaimana kita memperlakukan. Prinsipnya satu, cari bibit yang benar-benar dalam kondisi prima. Itu teman-teman yang bisa saya bagikan secara prinsip. Jangan takut untuk mencoba. Apakah saya ketika mencoba pertama selalu berhasil? Enggak. Berkali-kali saya terus mencoba dan akhirnya menemukan sebuah keberhasilan. Saya yakin teman-teman para penghobi juga seperti itu. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Yang penting satu, teman-teman optimis. Oke, seperti itu teman-teman. Silahkan mencoba. Oh ya, perlakuan setelah kita cacah seperti ini ya disiram secukupnya saja. Yang penting terjaga kelembapannya. Kalau saya kurang lebih dengan cuaca dan kandang yang ada di tempat saya itu saya siram sekitar 5 hari sekali saja, sudah cukup lembab. Nah, seperti itu. Oke, untuk yang ini nanti akan saya ganti ke media campuran saya langsung. Nah, ini teman-teman, artinya tidak usah takut untuk mencoba. Itu dulu video yang bisa saya berikan pada teman-teman semua. Selamat mencoba, yakin, optimis, dan semoga berhasil. Dan nantikan video selanjutnya masih di channel Aglonema Gunung Kidul. Sekiranya video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, silahkan subscribe, like, dan ketik komentar yang membangun untuk sarana komunikasi kita semua. Sampai ketemu lagi. Salam sehat dan bahagia, dan salam Aglonema Nusantara. Ciao.